Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dalam Berita Bali hari ini. Untuk Anda yang baru bergabung, kembali kami sajikan 3 berita utama Berita Bali hari ini. Polres Buleleng menangkap pria yang mencabuli anak di bawah umur. Petugas gabungan membongkar ratusan APK di Tabanan. Tahun Baru Imlek, kunjungan wisatawan Cina meningkat. KPU Bangli akan memfasilitasi orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ untuk menyalurkan hak pilihnya dalam pemilu mendatang, karena ODGJ mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih calon presiden. ODGJ di Rumah Sakit Jiwa di Bangli saat ini berjumlah 20 orang. Dari jumlah tersebut, 4 pemilih sudah masuk dalam daftar pemilih tetap dan 16 orang lainnya sudah difasilitasi KPU dan masuk dalam DPTB. KPU Bangli juga sudah menyerahkan surat pindah pemilih kepada pihak RSJ Bangli, sehingga pada saat pemungutan suara, ODGJ bisa memilih. Untuk RSJ Bangli tidak ada TPS khusus, karena jumlah pemilih kurang dari ketentuan, sehingga saat pemilihan nanti, petugas dari TPS 5 hingga 9 Banjarkawan Bangli akan membawa langsung surat suara ke pemilih di RSJ Bangli. Dan untuk lokasi pencoblosan, KPU Bangli masih berkoordinasi dengan RSJ Provinsi Bali. Pada saat hari pemungutan suara, KPPS yang bertugas di TPS 5, 6, 7, 8, 9 itu akan melakukan membawakan surat suara ke Rumah Sakit Jiwa. Pada pemilu 2019, KPU Bangli pernah mendirikan TPS khusus di RSJ Bangli. Namun karena ada aturan baru jumlah pemilih harus minimal 35 orang, maka sejak tahun 2020 hingga sekarang tidak dibuatkan TPS khusus. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli. Bali siap-siap menyambut wisatawan asal Cina yang diperkirakan jumlahnya akan meningkat saat libur Hari Raya Imlek. Peningkatan ini terjadi salah satunya karena penambahan maskapai penerbangan langsung dari Cina ke Bali yang dibuka sejak tahun lalu. Pelaku industri pariwisata di Bali diharapkan menjaga kualitas pelayanan dan mempertahankan citra Bali sebagai salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sekarang ini kan dunia terbuka ya dengan alat yang kecil ini. Saya berharap teman-teman di industri pariwisata menjaga kualitas daripada pelayanan di masing-masing industrinya yang dikelola. Mengapa demikian? Karena memang sedikit agak kurang apapun nanti bisa ini loh media ini sangat luar biasa, sedikit apalah udah tersebar di mana. Itu saya harapkan sehingga tidak menjadi tidak merugikan yang usahanya sendiri, termasuk juga memberikan dampak luar biasa kepada Bali sebagai destinasi yang sudah mendapat tempat di hati wisatawan. Mulai wisatawan Cina sudah di Solidaritian sudah masuk beberapa, ya, tapi belum lagi. Jadi kemungkinan akan penuh lagi Pak ya? Akan datang. Kemungkinan yang akan datang ya akan menambah lagi. Berapa Pak sudah terisian kamar hotel Pak menjelang libur ini? Kalau dari seluruh pasar ya tidak sampai 20%. Tapi akan bertambah sepertinya, khususnya tamu-tamu Cina yang ada. Beberapa hari terakhir wisatawan asal Cina sudah mulai banyak terlihat di daerah Legian dan sekitarnya.
Keterisian kamar di sejumlah hotel dan penginapan minggu ini mencapai sekitar 20%. Dinas Pariwisata Bali mencatat sejak Agustus tahun lalu, jumlah wisatawan asal Cina yang berkunjung ke Bali mencapai 30.000 orang dan menempatkan Cina sebagai negara keempat yang mengirim wisatawan ke Bali. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung. Nasi sele atau ketela merupakan makanan khas Bali yang digemari masyarakat dari berbagai kalangan. Makanan ini disukai karena memiliki cita rasa khas dan harganya terjangkau. Kuliner tradisional ini antara lain dijual di depan Pasar Mengwi Badung. Nasi sele disajikan bersama daging ayam, lawar, sayur urap, tempe, serta sambal bongkot. Ubi ya, Bu. Itu pertama ubinya diapakan, Bu? Dipotong-potong, dicuci, langsung dikukus. Dikukus ya. Terus di nasinya itu Nasinya sama juga, dicuci, langsung dikukus. Setelah itu baru diadon. Sama Diadon. ketela boleh, dipisah boleh. Kalau saya kan dipisah itunya, ubinya. ubi dengan nasinya dipisah, Bu. Nanti kalau pas ada yang beli baru Baru dicampur. dicampur. Kenapa, Bu? Supaya nggak berair dia di dalam kremes. Mungkin apa, Bu? Gimana rasa nasi bercampur dengan ketela ini? Ada agak-agak manis sedikit. Agak manis ya, Bu. Kalau boleh tahu peminat sejauh ini bagaimana, Bu? Dari Ya. menu peminatnya, pembelinya banyak masih, Bu? Ya, ada. Memang mantap sekali, luar biasa. Pas pokoknya. Di sini paling murah dan laris sekali. Bu senang ya menikmati nasi sele ini, Bu? Apanya yang membuat Ibu senang buat nasi sele ini? Semuanya pokoknya seleranya tuh enak sekali, mantap pokoknya. Kalau bumbunya, Bu? Rasanya, Bumbunya rasa jangan ditanggung-tanggung lagi. bumbu yang genap ya, Bu? Mantap. Iya. Apalagi ada ini sambal apa tuh? Bongkot. Sambal bongkotnya. Oh. Luar biasa pokoknya, tidak mengecewakan. Harga nasi sele cukup terjangkau, yakni Rp15.000 per porsi. Setiap harinya warung nasi ini buka dari jam 2 siang hingga 10 malam. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Berita Bali hari ini. Atas nama rekan-rekan kerja yang bertugas, saya Ruth Sahana yang mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan matur suksma.